Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu berupa nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan lain-lain. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama mengikuti kajian Ustadz Abu Fauzan MC. Semoga menambah ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Sebelum acara kajian dimulai, sambil menunggu kehadiran jamaah yang lain, akan dibacakan beberapa hadis dari Mas Yulfan. Kepada Mas Yulfan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tentang setiap amal tergantung dari niatnya. An Amirul Mukminin Abi Hasim Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hada al-muhaddisi Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bastisbah al-Husayn muslimin al-Husayn Naisaburi fi sahihayhima al-ladaihuma asahul kutubil musannafah. Dari Amirul Mukminin Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena harta dunia dan hendak diraih, atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu hanyalah kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya. Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Basibah al-Bukhari dan Abu Husayn Muslimin bin Hajar bin Muslim al-Husaynin an-Nasaiburi dalam kitab Sahih. Keduanya merupakan kitab hadis yang paling sahih. Hadis tentang hukum Islam. An-Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Rawahu Bukhari. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar
bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 fondasi. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Abu Fauzan MC, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Baitul Muslimin. Baitul Muslimin ya. Jangan terbalik. Ini Baitul Muslimin, rumahnya orang-orang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita pada pagi hari yang cerah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduknya kita di masjid yang mulia ini sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka memperingati 25 Desember. Ya. Jadi kita ngaji ini ya karena memang waktunya pas libur ya. Kita libur, ada yang safar, ada yang ini ya, kita adakan pengajian untuk mengisi waktu, bukan dalam rangka memperingati 25 Desember. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan sedikit membahas, menerangkan dan juga agar kita mengetahui hakikat Nabi Isa alaihi wassalam menurut versi Islam ya, menurut versinya orang-orang kaum muslimin, bukan versinya orang-orang Yahudi, bukan versinya orang-orang Nasrani. Karena Nabi Isa, ma'asyiral muslimin, itu kontroversi ya, kontroversi. Orang-orang Islam menganggap Nabi Isa adalah Nabi Allah, Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ya, bukan Tuhan, apalagi anak Tuhan. Itu yang pertama, ini kaum muslim. Yang kedua, ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menganggap Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam adalah apa? Sebagai anak zina ya. Karena menuduh Maryam
ya berzina dengan seseorang, kemudian lahirlah ya Isa bin Maryam, ya lahirlah Isa. Nah, ini versinya orang-orang Yahudi suaranya. Kemudian yang terakhir yang masyhur yang hari ini sedang mereka rayakan, ini nggak apa-apa live ya, nanti yang ditangkap Ustadz ya ini mereka menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri. Nanti kita bahas ya. Ini menurut versinya orang-orang Nasrani. Jadi Nabi Isa itu kontroversi menurut dibuka di surah Al-Imran. Sampai jam berapa nih? 8:30. Kisahnya panjang ya. Dan dibuka di surat Al-Imran ayat 33, mulai ayat 33 dan seterusnya. Ya, ayat 33 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jadi ini kisah Nabi Isa versi Al-Qur'an ya. Versi Al-Qur'an agar kita semakin beriman kepada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, dia adalah utusan Allah, bukan anak Tuhan, apalagi itu Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Adam sebelum manusia yang lain itu muncul. Nabi Adam dulu manusia. Kemudian Nuhan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih atau memuliakan Nuh, Nabi Nuh. Nabi Nuh sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama disebut juga Abul Bashar As-Sani, nenek moyang yang kedua. Kenapa disebut nenek moyang yang kedua? Ya, karena di zaman Nabi Nuh, tatkala Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan banjir yang besar, maka matilah seluruh manusia, mati. Kecuali yang mengikut bahteranya Nabi Nuh hanya sekitar 80 orang ya. Sekitar 80 orang. Jadi semua penduduk bumi ketika itu mati. Hanya yang tersisa yang mengikuti Nabi Nuh 80 orang. Maka nanti manusia-manusia berikutnya setelah Nabi Nuh itu muncul dari mana? Dari 80 orang itu. Dari sisa tadi Asad. Wa ala Ibrahim ya Khalilullah, Khalilur Rahman. Ya kekasih Allah, kasih Ar-Rahman. Dan yang terakhir Allah Subhanahu wa taala memilih atau memuliakan wa ala Imran 'alal 'alamin. Yang keempat berarti siapa? Adam, Nuh, siapa lagi? Ibrahim, Al-Imran. Nah, yang keempat ini ya Al-Imran wal Imran. Nah, nanti Nabi Isa dari sini ya silsilah nasabnya nanti Nabi Isa termasuk dari Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala memilih dari Al-Imran. Nah, dikisahkan bahwasanya Imran ini adalah dahulu dia adalah rahib atau pemimpin ketika Bani Israel ingin berkurban, yang menyembahkan kurbannya kepada Tuhan, maka harus melalui siapa? Imran. Jadi Imran ini orang soleh kalangan Bani Israel, rahib dari kalangan Bani Israel, pemimpinnya, penghulunya. Nah, Imran dia memiliki istri, ya dia memiliki istri yang mandul, ya istrinya mandul, tidak atau tidak bisa memiliki anak. Namun suatu ketika istrinya Imran, ini istri solehah juga ya, ini orang-orang solehah. Istrinya Imran ini dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak laki-laki tadi ya memang khusus Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Jadi dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala ya pengen punya anak. Kalau anaknya lahir laki-laki akan apa? Berkhidmat untuk Baitul Maqdis, untuk Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, antum lihat di ayat yang berikutnya. Ya, di ayat yang ke-35.
in qalat imra'atu Imran alladhi Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, yakni menukil perkataan istrinya Imran, inni Rabbi inni nazartu laka fi batni muharraran. Yakni aku bernazar ya terhadap apa yang ada di perutku, yaitu dia dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia hamil. Dan dia bernazar kalau apa? Anak yang lahir dia akan diperuntukkan untuk beribadah, untuk berkhidmat di Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Ya, fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima nazarnya tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala menerima nazarnya siapa? Istrinya Imran. Oke, istrinya Imran. Falamma wada'atha, tatkala istrinya Imran, singkat cerita Allah kisahkan dalam surah Al-Imran tadi, istrinya Imran tersebut yang melahirkan, qalat rabbi inni wada'tuha al-unsa. Ya. Maka istrinya Imran ini tidak melahirkan anak laki-laki. Ya, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi inni wada'tuha unsa. Aku melahirkan anak perempuan. Bayangkan, ya, dia nazar kalau anak laki-laki akan ya dikhidmatkan untuk Masjid Al-Aqsa, ya, untuk Baitul Maqdis. Ternyata yang lahir anak apa? Perempuan, yaitu Maryam. Paham sampai sini ya? Ternyata yang lahir anak perempuan yaitu siapa? Maryam. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Sebelum istrinya Imran ini melapor kepada Allah atau berbicara kepada Allah, maka Allah sudah tahu bahwasanya akan lahir nanti perempuan bukan laki-laki. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dilahirkan oleh istrinya Imran. Walaysa dzakaru kal-unsa, dan laki-laki berbeda tentu dengan wanita, tidak sama antara laki-laki dengan wanita. Wa inni sammaituha Maryam, ya. Maka istrinya itu mengatakan wa inni sammaituha Maryam, aku menamakan dia, ini anakku yang perempuan tadi, ternyata yang lahir perempuan, dengan namanya Maryam. Ya. Kenapa dinamakan Maryam? Sebagian mengatakan di antara makna Maryam adalah abidah, ya, atau khadimah. Abidah artinya apa? Seorang wanita yang taat ibadah. Ya, memang dia ibadah di Masjidil Aqsa, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau makna yang kedua ada yang mengatakan Maryam maknanya adalah khadimah. Ya, pelayan. Khadimah maksudnya adalah pelayan yang akan dia berkhidmat di Masjidil Aqsa atau di Baitul Maqdis. Ya, maka dinamakan oleh istrinya Imran dengan wa inni samaituha Maryam. Ya, namanya siapa? Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Lihat, istrinya Imran berdoa memohon perlindungan dari syaitan untuk siapa? Tadi u'idzuha bika, untuk anaknya Maryam, untuk anaknya Maryam memohon perlindungan kepada Allah. Dan siapa? Wa dzurriyyataha, dan untuk anak cucunya Maryam nanti, di antaranya Nabi Isa. Minasyaitonir rajim, ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Oleh karenanya di antara bayi yang lahir ke dunia yang tidak menangis adalah di antara yang pertama Maryam, anaknya istrinya Imran, anaknya Imran. Yang kedua nanti Isa bin Maryam. Oke? Rata-rata kita kan kalau melahirkan pasti menangis, ya. Anak itu kalau lahir pasti menangis. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Ma min mauludin yuladu illa nasakhahu asy-syaitan illa ibna Maryam wa ummuhu." Atau kama qala. Kata Nabi SAW, tidaklah bayi itu lahir, ya, tidaklah seorang bayi itu lahir ke dunia ini illa nasakhahu asy-syaitan,
kecuali syaitan itu akan mengganggunya, akan menyentuhnya, sehingga nangis. Ya, bayi-bayi yang lahir di dunia itu kenapa nangis? Karena memang nasafahu syaitan. Ya, disentuh, diganggu oleh syaitan. Kecuali dua. Siapa tadi? Ibnu Maryam wa ummahu, yaitu Isa bin Maryam dan juga ibunya Maryam. Kenapa? Karena doa dari neneknya. Siapa neneknya tadi? Istrinya Imran. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, adapun kita semuanya nangis. Ada yang lahir langsung Al-Fatihah? Enggak ya? Semua kita menangis. Karena tadi ya, fitrahnya nasafahu asyaitan. Diganggu atau disentuh oleh syaitan. Yaitu doa dari neneknya Nabi Isa, ya, istrinya Imran berdoa seperti itu dimaktub di dalam Al-Quran di surat Al-Imran ayat 36. Ya, di ayat 36. Inilah perbedaannya. Inilah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa dan Maryam ya dari gangguan syaitan tatkala dia lahir. Ya, tatkala dia lahir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, "Faqabbalaha rabbuha biqabulin hasan." Maka Allah Subhanahu wa taala menerima yakni nazarnya istri Imran biqabulin hasan dengan penerimaan yang baik, wa ambataha nabatan hasana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengayomi yakni Isa ya mengayomi Maryam ya merawat Maryam dengan rawatan yang baik, wa kaffalaha Zakaria. Dan Maryam wa kaffalaha ditanggung oleh siapa? Zakaria, oleh Nabi Zakaria. Jadi kisahnya disebutkan oleh ahli tafsir bahwasanya ketika Maryam lahir, jadi istrinya Imran tadi melahirkan namanya Maryam. Nah, ketika Maryam lahir, ibunya langsung membawa ke Masjidil Aqsa. Di sana banyak para pendeta, banyak para rahib, ya ahli ibadahnya Bani Israel ketika itu ngumpul. Dibawalah Maryam kecil, Maryam bayi itu kemana? Ke mereka. Kenapa? Karena tadi udah bernazar, ya kalau saya punya anak, saya akan menjadikan anak tersebut berkhidmat untuk Masjidil Aqsa, untuk Baitul Maqdis. Maka setelah lahir langsung dibawa ke para rahib, ke para ahli ibadah, ya ahli ilmunya Bani Israel. Ya, maka berebutanlah itu para rahib untuk apa? Untuk mengurusi Maryam. Mereka berebutan. Ya, kenapa mereka berebutan? Karena mereka tahu ini anak orang mulia, bapaknya Imran penghulu para rahib, ustadznya para ustadz. Ya kalau bahasa kita ya. Ulamanya ulama ketika itu. Bahkan ketika mereka mau berkurban kepada Allah harus melalui Imran. Luar biasa kedudukan Imran. Ya. Maka ketika anaknya Imran lahir, mereka berusaha ya berebutan untuk mengurus ya Maryam. Mereka berebutan. Subhanallah. Ya, maka disebutkan oleh sebagian ahli tafsir Zakaria pun tidak mau kalah ya. Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam pun tidak mau kalah. Dia mengatakan pada rahib-rahib tersebut, aku yang lebih berhak untuk mengurusi Maryam. Ya, aku yang lebih berhak untuk mengurusi Maryam. Kenapa? Karena Maryam itu adalah masih dia ponakan ya. Jadi Zakaria ini pamannya. Ya, Zakaria ini masih ada hubungan dengan Maryam. Zakaria ini pamannya Maryam. Ya, karena istrinya Maryam ini saudarinya siapa? Istrinya Imran. Paham ya? Karena istrinya Zakaria, Nabi Zakaria itu masih saudaraan sama istrinya Imran. Maka Nabi Zakaria dengan siapa? Dengan Maryam masih ada hubungan ya, pamannya. Zakaria itu pamannya Maryam. Masih ada hubungan. Akan tapi rahib-rahib yang lain nggak terima, nggak bisa kayak begitu. Ya, tetap kami mau merawat Maryam. Ya, jangan ente istilahnya ya, ana aja, kami aja. Maka nggak ketemu titiknya, maka mereka mengadakan undian. Mereka mengundi. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Ya, di ayat setelahnya, dzalika min amba'il ghaib nuhiha ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum yakfulu man ayyuhum yakfulu maryam. Ya, ini mereka mengadakan undian. Yulquna aqlamahum disebutkan oleh sebagian, ya, cara mengundinya adalah yulquna aqlamahum, mereka melemparkan aklam, yakni pena-pena mereka. Ya, ini dikisahkan bahwasanya mengundinya itu disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, ya, di sana mereka pergi ke sungai, suatu sungai, di sana ada arusnya, sungainya cukup deras, ya, kemudian mereka ya melemparkan pena-pena mereka. Ini pena mereka ini, pena para rahib ini, pena yang biasa mereka menulis, ya, Taurat dan kitab suci mereka, ya, pena yang biasa mereka tulis untuk menulis Taurat. Nah, siapa yang penanya ini tidak terbawa arus, ya, bertahan, maka itulah yang menang. Paham ya? Jadi mereka mengundi siapa yang berhak mengurus Maryam, ya, maka dia katakan kemudian seperti itu. Siapa yang penanya tidak terbawa arus sungai, maka dia berhak untuk mengurusi Maryam. Maka dilemparlah pena-pena mereka, ya, dilempar pena-pena mereka, maka dikisahkan Maryam, ya, maka penanya Nabi Zakaria tidak terbawa arus sungai, bahkan disebut oleh sebagian riwayat bahkan dia melawan arus sungai, subhanallah, ya, melawan arus sungai. Yang lain pada terbawa arus, pena-penanya punya Zakaria bertahan bahkan melawan arus sungai, ya. Akhirnya waqaffalaha Zakaria, maka Zakaria yang merawat Maryam. Bismillah. Singkat cerita, dirawatlah Maryam di tangan Nabi Zakaria. Kita tahu bahwasanya Nabi Zakaria pun sama keadaannya. Nabi Zakaria pun hampir sama dengan keluarga Imran. Apa artinya maksudnya? Nabi Zakaria sama-sama, ya, istrinya mandul, ya, sama-sama istrinya mandul, belum punya anak, ya, dan juga Zakaria termasuk, ya, sudah berumur, sudah tua. Maka dia sangat senang tatkala dia bisa merawat siapa? Maryam. Ya, dia bisa merawat Maryam, dia sangat senang. Terus dirawat Maryam oleh Zakaria dengan perawatan yang sangat baik, ya, karena dia tidak punya anak, saking dianggaplah dia anak, ya, saking sayangnya, terus dirawat. Jazakallahu khair. Ini gimana makannya nih? Kalau ustadznya nggak bisa makan, ya, kalau jemaah enak bisa makan. Baik. Maka dirawatlah sampai Maryam tumbuh dewasa, ya, sampai Maryam tumbuh dewasa. Karena Maryam tadi dinazarkan oleh ibunya untuk berkhidmat di Masjidil Aqsa, ya, beribadah, untuk memang kerjaannya memang untuk ibadah, untuk berkhidmat untuk Masjidil Aqsa dan juga Baitul Maqdis. Nah, suatu ketika, ya, tatkala Nabi Zakaria datang ke mihrabnya Maryam. Jadi mihrabnya Maryam itu tempat ibadahnya Maryam di Masjidil Aqsa. Dia membuat mihrab, ya, Maryam membuat mihrab untuk ibadah, untuk berkhidmat, untuk berdoa, ibadah dan seterusnya di Masjidil Aqsa. Karena memang dinazarkan oleh ibunya, Maryam bisa ngapa-ngapain, udah intinya di ibadah. Maka terkenallah Maryam menjadi wanita yang salihah, wanita yang memang rajin ibadah, abidah, ya, ibadah kepada Allah, kerjanya hanya ibadah. Ya, terkenal di seluruh, ya, pelosok-pelosok Bani Israel bahwasanya Maryam itu wanita salihah. Suatu ketika dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat setelahnya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Tatkala Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, biasa
Zakaria biasa masuk ke mihrab Maryam untuk ngapain? Ngantar makanan, ngantar minuman, kebutuhan-kebutuhan Maryam dicukupi oleh Zakaria. Maka suatu ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, wajada ya indaha rizqa, maka dia dapati ada rizqa, ada makanan. Subhanallah, antum bayangkan. Jadi Nabi Zakaria itu biasa ngirim makanan ke siapa? Ke Maryam, karena memang dia mengurusi, dia wajib mengurusi Maryam. Suatu ketika dia lihat, dia datang ke mihrabnya Maryam, didapati ada makanan. Wajada indaha rizqa. Maka bertanyalah Zakaria kepada Maryam, ya qala ya Maryam, anna laki hada? Apa ini, dari siapa ini? Ya bingung, Zakaria bingung. Siapa lagi yang merawat Maryam kecuali Anda, kecuali aku? Maka Zakaria bingung. Bertanya dia kepada Maryam, anna laki hada, dari mana ini? Dari mana kau dapatkan makanan ini? Maka berkatalah Maryam, qalat huwa min indillah, inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kata Maryam, ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, min indillah, inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki bighairi hisab, tanpa batas. Subhanallah. Antum bayangkan, Zakaria bingung, aneh, ya, dengan keanehan yang luar biasa. Ini suara roti mengandung konsentrasi. Insya Allah. Makan dulu. Masih konsentrasi nih? Sih ya. Lanjut ya. Dari sampai mana tadi? Tuh kan lupa. Baik, Zakaria masuk ke mihrab ya. Kemudian Nabi Zakaria bingung, kok ada makanan? Karena selama ini yang mengantarkan makanan setiap hari adalah dia, Zakaria. Dia bingung sampai bertanya kepada Maryam, dari mana makanan ini? Qalat huwa min indillah, dia dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka aneh Nabi Zakaria. Disebutkan dalam tafsir bahwasanya ada beberapa keanehan yang dirasakan oleh Zakaria. Yang pertama, dia bilang makanan ini tiba-tiba ada di mihrab Maryam, atau ada. Itu yang pertama, keanehan yang pertama. Keanehan yang kedua, disebut oleh sebagian ulama bahwasanya makanan atau buah-buahan yang dihidangkan itu buah-buahan yang aneh. Buah-buahan yang muncul yang seharusnya di musim dingin ada di musim panas. Di musim panas ada di musim dingin. Jadi aneh, keajaiban yang luar biasa. Ya, jadi merasakan keanehan, keajaiban. Jadi istilahnya yang belum, kalau di kita ya, belum musim durian, tahu ada durian di situ. Dari mana datangnya ini? Ya, subhanallah. Apa namanya, online juga nggak bisa, pesan online. Ya, nggak ada yang jual karena memang bukan musimnya. Ya, karena memang menimbulkan keanehan untuk Zakaria. Zakaria tatkala melihat keajaiban yang seperti itu, punya inspirasi. Ya, punya inspirasi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, di sanalah ketika itulah Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat keajaiban yang dirasakan, yang dialami oleh Maryam, maka terinspirasi untuk berdoa kepada Allah untuk apa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Subhanallah. Ya, karena melihat keajaiban yang dirasakan, yang dialami oleh Maryam, maka dia terinspirasi untuk berdoa kepada Allah, minta anak. Subhanallah. Ya, paham maksudnya? Kan tadi Zakaria itu istrinya mandul juga, dan dia sudah tua renta. Dia terinspirasi karena Maryam, ya, dia melihat keanehan, keajaiban yang dirasakan oleh Maryam, maka dia terinspirasi untuk berdoa kepada Allah, minta anak. Subhanallah. Ya, ada kata Zakaria, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Subhanallah. Mintanya enggak sembarang anak, dzurriyyah thayyibah. Ini juga dalil bagi kita, minta anak tuh jangan, ya Allah minta anak, minta anak soleh, anak yang baik. Ya, subhanallah. Karena sebab-sebab untuk memiliki anak bagi Zakaria itu mustahil. Ya, dia sudah tua renta,
Yang kedua, istrinya mandul. Pembayangan, dia sendiri tua, istrinya mandul. Sebab-sebab punya anak secara logika kita itu nggak mungkin. Ya, secara logika manusia, akal sehat kita nggak mungkin. Ya, udah tua, istrinya mandul, selesai urusan, nggak bakal punya anak. Ya, selesai. Tapi apa? Melihat keajaiban yang dialami oleh Maryam, frustrasi dia berdoa. Ini Maryam ini punya keajaiban, ini masa ini nggak bisa. Lihat, subhanallah. Maka doanya atau hal-hal yang disampaikan oleh Zakaria diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Maryam di ayat 4 dan ayat 5 dan seterusnya di awal surat Maryam. Ya, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya." Subhanallah. Apa kata Zakaria? Ya Rabbi inni wahana al-'azmu minni. Ya Allah, tulangku sudah melemah, sudah tak kuat, sudah tua. Ya. Washta'ala ar-ra'su shayban, kepalaku, rambutku sudah banyak bebannya, sudah tua. Wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Subhanallah. Tapi aku tidak pernah putus asa berdoa kepada Engkau. Ya, ini luar biasa. Lihat, kalau Allah Subhanahu wa berkehendak, walaupun mungkin sebab-sebab secara nalar manusia itu nggak mungkin, kalau Allah berkehendak mungkin. Ya, lihat Zakaria berdoa kepada Allah dengan menunjukkan kelemahan dirinya. Wahanal asmu, aku sudah lemah, sudah tua, rambutku sudah beruban, bahkan istriku disebutkan dalam ayat yang berikutnya, istriku mandul. Tapi walau aku berdoa ika rabbi syaqiyya. Aku nggak pernah putus asa berdoa, masyaallah muslimin. Ya, apapun hajat kita, kebutuhan kita, berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah, angkat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah kata Nabi SAW, Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Doa kepada Allah dan antum yakin, harus yakin dengan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak mungkin. Ya. Kadang ada orang yang hanya mungkin dari sisi sebabnya nggak mungkin, tapi ketika dia berdoa dengan tulus, dengan ikhlas, dengan menyerahkan ya hatinya, tunduknya kepada Allah, maka Allah mengabulkan doa. Ya, bagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, ya, bahwasanya Zakaria berdoa dengan ya tawasul, dengan kerendahan dirinya, dia di hadapan Allah, dia merendah di hadapan Allah. Wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syai'un, sudah lemah, sudah bisa apa-apa, tawakal yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa membutuhkan tawakal. Ya, mungkin di antara kita ada ya, ketika sudah nggak ada titik temu, nggak tahu jalan keluarnya, ketika hatinya tawakal murni kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Dia berdoa kepada Allah kabulkan. Ketika itulah Allah kabulkan. Tatkala hatinya ditawakal, benar-benar tawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kita masih ada kesombongan dalam diri kita, masih ada merasa kita ini mampu, kita ini hebat, kita ini bisa. Ya, sehingga doa-doa kita kurang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Maka Zakaria pun berdoa mengenai Maryam, keajaiban yang dialami oleh Maryam, subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Zakaria. Disebutkan dalam ayat yang berikutnya surat Maryam, ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Subhanallah. Wahai Zakaria, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami mengabarkan kepada engkau dengan seorang anak yang namanya Nabi adalah Yahya. Siapa Yahya? Nabi juga. Ya Nabi ya Yahya. Kapan-kapan kita kisahkan dengan kisahnya Nabi Yahya dan seterusnya ya, kapan-kapan. Nggak tahu apa. Ya, akhirnya Allah kabulkan doa Zakaria dengan diberikan anak yang bernama Yahya, anak yang thayyibah, anak yang saleh. Ya, karena doa dia yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjut ke Maryam ya, tadi sedikit kita singgung tentang Nabi Zakaria karena masih punya hubungan ya dengan Maryam. Maka dilewatlah Maryam dengan perawatan yang baik oleh Zakaria sampai tumbuh dewasa. Ya, sampai tumbuh dewasa.
Maka setelah kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa taala memuliakan ya Maryam dengan memberikan seorang. Jadi intinya dirawat terus sampai besar ya Maryam ini. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan Maryam lagi dengan memberikan seorang anak. Inilah nanti fitnahnya yang besar yang dialami oleh Maryam. Masih kuat ya? Lanjut. Ini kalau cerita nggak ada ngantuk nih. Tapi kalau kajian ilmu yang lain selain cerita, Ustadznya baru ini alhamdulillah udah begini, masya Allah. Tapi kalau ceritanya, masya Allah. Emang kita nih masyarakat Indonesia sukanya cerita. Tapi kalau ceritanya sahih nggak masalah ya. Masalahnya kalau ceritanya palsu nih muskilah ya. Ada orang bisa terbang ya, ada karomah, ada seorang soleh, wali, mukhlim, malaikat, ini muskilah ini ya ceritanya nggak benar, nggak ada riwayatnya, ya nggak ada riwayatnya. Kita berusaha ya mengkisahkan kisah-kisah yang memang sahih ya, memang ada riwayatnya, minimal disebutkan riwayatnya oleh para ulama. Sampailah kita di kisah Maryam melahirkan anaknya, ya tumbuh dewasa dibawa oleh Zakaria, kemudian ya proses Maryam memiliki anak. Ini juga proses yang sangat dahsyat. Silakan dibuka di surat Maryam bagian bawah mushaf, di surat Maryam ayat 16 kalau nggak salah dan seterusnya. Di surat Maryam di ayat 16 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah Maryam ya yang mengandung dan ujian-ujian yang akan dialami oleh Maryam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fil kitab Maryam idin tabazat min ahliha makanan syarqiyyah. Yani sebutkanlah ya ini kisah-kisah Maryam. Jadi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Maryam, bagaimana Maryam ya kedahsyatannya, ya kemuliaannya dan seterusnya. Idin tabazat min ahliha makanan syarqiyyah. Tatkala Maryam, yakni Maryam menjauh dari keluarganya ke timur Masjidil Aqsa, makanan syarqiyyah, yakni bagian timur Masjidil Aqsa. Jadi Maryam ini menjauh. Kenapa menjauh? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dia untuk berkhidmat. Ya, untuk bernazar, ibunya tadi bernazar, dia diciptakan memang untuk berkhidmat. Maka menjauhlah dia dari keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattakhadhat min dunihim hijaban, maka Maryam yakni membuat hijab penutup ya atau mihrab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibikin hijab. Fa'arsalna ilayna ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Kemudian tatkala Maryam ibadah di hijabnya tadi, di mihrabnya tadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus ruhana, ditafsirkan oleh para ulama ruhana artinya siapa? Malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril kepada Maryam fatamassala laha basharan sawiyya. Yang mana malaikat Jibril ya ini muncul dalam bentuk basyaran sawiyah, manusia yang sawiyah. Sawiyah di antara maknanya adalah kamar, jadi di antara makna adalah sempurna. Manusia yang ganteng, super. Antum bayangin ya, Maryam lagi ibadah, nggak ada yang melihat manusia jauh, dia kan menjauh dari manusia. Makanan syarqiyyah dia ke timur Masjidil Aqsa. Tahu-tahu ada laki-laki tampan, laki-laki ganteng, ya. Kalau bahasa sini apa ganteng? Apa Pak? Cakep, ya itu cakep masih di bawahnya tampan ya. Ada laki-laki tampan mendatangi mihrabnya atau hijabnya Maryam. Ya, ini luar biasa. Itu bayangin, dia jomblo juga ya. Dia sendirian, dia kaget, Maryam kaget. Kok ada? Ya orang padahal dia udah bikin hijab tertutup rapat, nggak mungkin ada orang misalnya tahu-tahu Allah utus Jibril dengan wajah yang tampan mendatangi dirinya. Subhanallah ya, ini godaan yang luar biasa. Mungkin kalau akhwat zaman sekarang didatengin dengan model begituan, masya Allah ya. Ada yang putih-putih apa itu?
Ya, Korea-Koreaan juga, teriak-teriak itu emak-emak itu kalau ada muncul, atau ada artis atau ada datang ke kampung itu teriak-teriak emak-emak. Bagaimana dengan didatangkan Jibril dengan wajah basyaron sawiyah, ya, wajah yang sempurna yang sangat tampan mendatangi Maryam, subhanallah, udah pingsan ya, udah tergila-gila, nauzubillah. Maka Maryam pun berkata, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Subhanallah. Lihat apa yang dikatakan oleh Maryam. Ya, inni a'udzu birrahmani minka, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minka, darimu, dari engkau wahai laki-laki yang aku tidak kenal. In kunta taqiyya, jika engkau termasuk orang-orang yang bertakwa atau bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Maryam adalah wanita yang salihah yang menjaga kemaluannya, yang menjaga dirinya. Tatkala didatangi oleh laki-laki yang tampan yang bukan mahramnya, dia berkata, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan kepada laki tersebut untuk bertakwa kepada Allah, in kunta taqiyya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Maryam wanita salihah, wa Maryam nata Imran allati ahsanat farjah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kemaluannya. Dia menjaga kemaluannya, wanita yang suci, yang saleh. Tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Maryam adalah pezina. Nauzubillah ya. Isa adalah anak zina, anak hasil zina. Nauzubillah. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa Maryam binta Imran allati ahsanat farjaha. Maryam bin Imran adalah wanita yang menjaga kemaluan. Ya, wanita yang menjaga kemaluan. Dan juga Maryam menasihati orang tersebut untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ya. Ketika kita lalai mungkin atau sahabat kita lalai, maka ingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal akan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril alaihi salatu wassalam menjawab, qala innama ana rasulur rabbik li ahaba laki gulaman zakiyya. Subhanallah. Maka Jibril menjawab, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, rasulur rabbik, utusan Rabbmu. La ahaba laki gulaman zakiyya, yang akan mengabarkan kepada engkau bahwasanya engkau akan memiliki gulam, memiliki anak zakiyah, anak yang suci. Antum bayangin, antum lagi beribadah, nih wanita jomblo lagi ibadah, datang orang ngabarin dia adalah utusan Allah, dan ngabarin bahwasanya apa? Ente bakal punya anak. Pusing gitu. Ya. Kenapa? Ini psikologinya luar biasa, kuat sekali. Ya, dia nggak pernah disentuh oleh siapapun, ya, tapi dikabarkan apa? Akan punya anak. Ini psikologi yang berat, dan dia dikenal di Bani Israil sebagai wanita yang salihah. Ya, bagaimana orang tahu kalau pulang bawa anak? Ya, wah ini masya Allah kampungnya bisa geger, ya. Maka Maryam pun menjawab, masih di surat Maryam di ayat yang ke 20. Maka Maryam menjawab, qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni bashar walam aku bagiya. Ya, maka Maryam menjawab, bagaimana aku punya anak, bagaimana aku memiliki anak sedangkan aku lam yamsasni bashar, tidak pernah sekalipun disentuh oleh laki-laki, disentuh oleh manusia laki-laki, tidak pernah. Walam aku bagiya, dan aku pun bukan bagi, yakni bukan seorang pezina. Nauzubillah. Ini dua sebab yang disebutkan oleh Maryam. Ini pun dua sebab seorang bisa melahirkan anaknya. Yang pertama pasti disentuh oleh laki-laki, nggak mungkin. Sebab yang kedua, kalau dia pezina, imma dia disentuh oleh laki-laki suaminya, atau dia pezina. Dua ini aja sebab seorang punya anak. Ya kan? Ada sebab yang lain tidak ada? Hah? Hanya dua sebab, imma disentuh oleh laki-laki yaitu suaminya, atau yang kedua dia pezina. Maka Maryam membantah atau Maryam menjawab, sesungguhnya aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki,
nggak pernah, dan aku bukan pezina, bagaimana aku punya anak? Subhanallah. Ya, bagaimana aku punya anak? Maka Jibril mengatakan, qala kadzalik qala rabbuka huwa alayya hayyun wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Maka demikianlah kata Jibril, ya, sesungguhnya Rabbmu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala huwa alayya hayyun, mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah bagi Allah, yakni mengadakan seorang anak dari siapa? Dari wanita yang tidak memiliki suami. Mudah, bahkan mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, melahirkan seorang anak dari wanita yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Iya, mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Jibril, walinaj'alaha ayatan lin-nas, dijadikan hal yang demikian itu sebagai tanda bagi manusia, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rahmatan minna, dan sebagai rahmat bagi mereka, wa kana amran maqdiya, dan itu perkara yang sudah diputuskan, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetapkan bahwasanya Maryam memiliki anak tanpa suami, tanpa ayah, tanpa laki-laki. Coba, ya, bagaimana, ya, ujian yang besar ini sebenarnya bagi Maryam. Untuk bayangkan dia menyendiri untuk ibadah, ternyata nanti kalau pulang ke kampungnya hamil. Bagaimana tuh orang tentang dirinya? Ya, sekampung itu ngomong semua itu. Tapi kalau zaman sekarang malah dimuliakan, ya. Bahkan menjadi kebanggaan hamil di luar nikah, nauzubillah. Iya. Bahkan berbangga-bangga dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, kemudian hamil tanpa adanya rasa dosa, ya, tanpa adanya tobat. Zaman sekarang miris kalau melihat remaja-remaja hari ini, bagaimana gaya berpacaran mereka, nauzubillah. Oleh karenanya kita harus menjaga anak-anak muda kita, Bapak Ibu sekalian. Kita jaga anak muda kita dari perbuatan-perbuatan yang kotor, ya, dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar tersebut. Maka Maryam bingung, ya, Maryam bingung dengan keadaannya. Bagaimana mungkin dia punya anak? Apa kata orang, ya, yang orang tahu dia wanita soleha aja kerjakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu-tahu pulang nanti bawa anak. Ini berat, ya, bagi Maryam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, singkat cerita, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sudah menetapkan bahwasanya Maryam akan hamil, ya, tanpa seorang bapak, tanpa seorang ayah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fahamalat fantabazat bihi makanan qasiyya, maka Maryam pun hamil, ya, tanpa bapak, tanpa ayah, tanpa suami. Fantabazat bihi makanan qasiyya, maka Maryam pun pergi ke tempat yang qasiyya itu ba'id jiddan, tempat yang jauh, pergi dari kaumnya. Dia hamil, daripada ketahuan oleh kaumnya selama 9 bulan dari bahan omongan, maka dia pergi ke tempat yang jauh. Maryam pun pergi, ya, karena psikologinya kalau nggak pergi orang bakal ngomongin dan seterusnya. Dia pun pergi ke tempat yang jauh. Kemudian ketahuan fa'aja'ahal mahadu ila jis'in nahl, tatkala datang rasa sakit yang menimpa Maryam, ya, singkat cerita Maryam hendak melahirkan. Datang rasa sakit itu, tanya dulu bagaimana rasa sakitnya ketika melahirkan. Ya, mungkin bapak-bapak nggak merasakan. Ya, kalau ibu tahu bagaimana rasa sakit. Bahkan kalau sebagian wanita bilang itu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, ya, Bu. Rasa sakitnya itu tidak bisa dibayangkan, ya, dengan kata-kata. Maka para suami hendaklah sayang kepada istri-istrinya, ya, dan juga adik-adik sayang kepada ibu antum, ya, masya Allah. Karena hentakan nafas ketika melahirkan itu nggak bisa dibayar oleh, ya, kebaikan kita semua. Satu hentakan nafas, apalagi rasa sakit itu dirasakan terus, ya, oleh para ibu-ibu kita, masya Allah.
Oleh karenanya Maryam tatkala ya pergi ke ila jiz'in nakhlah, ke pohon korma. Kemudian dia mengeluh di antara angan-angan Maryam dia. Karena saking beratnya ujian yang dialami oleh Maryam, "Laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyya." Subhanallah. Maryam itu manusia biasa seperti kita. Ada keluh kesah yang dia rasakan, ada berat hati yang dia rasakan. Maka dia pun berangan-angan kepada Allah, "Ya laitani mittu qabla hadza." Seandainya aku dimatikan sebelum ujian-ujian ini. Subhanallah, bayangin. Ya, saking beratnya yang dirasakan oleh Maryam, dia harus hamil tanpa ayah, kemudian dia harus ya meninggalkan kampungnya karena takut diomongin. Ini seorang wanita bukan laki-laki, karena laki-laki juga sedih, karena laki-laki juga nggak kuat. Ini wanita. Maka dia mengatakan mitu qabla hadza. Ya laitani mitu qabla hadza. Seandainya aku dimatikan sebelum ini. Wa kuntu nasyan mansiyya, dan aku dilupakan, tidak diingat oleh manusia. Dia berharap pada Allah untuk dimatikan karena ujian yang sangat berat yang dirasakan oleh Maryam, dan dia seorang wanita. Kita tahu wanita itu ya lemah ya. Dikit-dikit curhat di sosmed. Masalah dikit bikin status. Ini hati-hati nih ya. Masalah dikit enggak semua, kalau di sini enggak ya. Enggak beda kayaknya ya. Dikit bikin status, dikit-dikit keluarga, Masya Allah. Tapi nggak semua ya, nggak semua. Sebagian besar ya, sebagian besar. Kalau laki-laki biasanya menyimpan ya, laki-laki bisa menyimpan kesedihan. Ya, nangisnya nanti di luar. Ya, nangisnya nggak di depan istrinya, nangisnya di luar. Ya nggak? Atau baru nangis, Masya Allah. Ya. Jadi Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya ada 3 kesedihan, ada 3 kesusahan yang dialami oleh Maryam. Ya, terkumpul 3 kesulitan. Di antara yang pertama, rasa sakit ketika mau melahirkan. Ini rasa sakit yang dahsyat, yang luar biasa. Yang kedua, Maryam merasakan lapar, dan juga yang ketiga haus. Ya, tentu bayangin dia pergi begitu aja dari kampungnya, kemudian mau melahirkan. Ya, sakit yang luar biasa, nggak ada orang satupun yang melihat dirinya, yang tahu dirinya, kemudian lapar, kemudian haus. Itu bayang kesusahan yang luar biasa. Mau curhat juga nggak punya handphone mungkin ya, nggak ada Android zaman itu. Subhanallah. Ya, ujian yang sangat dahsyat, ujian yang sangat besar ya yang dialami oleh Maryam, sehingga dia berangan-angan untuk mati aja deh ya, daripada hidup kayak begini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan di tengah rasa sakit yang dahsyat yang dialami oleh Maryam, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan ya Maryam ya ada suara yang menyeru kepada dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat selanjutnya, "Fanadaha min tahtiha alla tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya." Ada suara yang menyeru kepada Maryam, ya Maryam ya, Allah tahzani, janganlah engkau bersedih hati. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya, aku jadikan, telah dijadikan di bawah kakimu, yakni sariyan, ada mata air. Ada mata air yang mengalir untuk dia minum karena haus yang sangat luar biasa. Wa huzzi ilaiki rubaban jamiyya. Kan dia kan tadi ada di mana? Ada di sebelah pohon korma, di pangkal pohon korma. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa huzzi ilaiki bijis'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban jadiyya. Ya Maryam, suara tersebut menyeru kepada Maryam, wa huzzi ilaiki, goyangkan itu pohon korma, bijis'in nakhlah, goyangin akar pohon korma. Antum bayangin ya, Maryam disuruh menggoyangkan akar pohon korma dalam kondisi dia lemah, selemah-lemahnya mau melahirkan, dan kondisi rasa sakit yang luar biasa, diperintahkan oleh Allah untuk menggoyangkan pohon korma. Kenapa? Tusakit alaiki rutaban jadiyya, misalnya nanti akan berjatuhan itu rutab dari pohon korma tersebut. Itu bayangin, pohon korma gedenya kayak gede ya, orang lemah perempuan suruh goyangin pohon korma, nanti akan jatuh rutabnya, hanya nggak mungkin ya. Coba laki-laki kita juga goyangin pohon, nggak yang goyang kita ya.
yang goyang kita, nggak mungkin pohonnya. Ini kata para ulama, di antara faedahnya apa? Di antara faedahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Maryam untuk mengambil sebab. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ada usaha, ada sebab. Ini usahanya Maryam untuk mendapatkan makanan dengan menggoyang kurma. Maka muncullah rutop nanti, ya, yang Allah Subhanahu wa taala jatuhkan rutop ketika nanti Maryam mengambil sebab usaha dengan menggoyang pohon kurma. Atau banyak kita laki-laki yang sehat, yang badan keker-keker mungkin juga belum tentu kuat. Ya, tapi inilah hikmahnya, di antara hikmahnya tadi ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil sebab. Apapun itu, ambil sebab dulu. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan. Ya, datang dulu ke pengajian, paham enggak paham, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Intinya kita juga demikian ya. Ada sebagian kita yang usahanya mungkin sedikit, dengan sebab sedikit, tapi hasilnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Banyak yang kayak begitu. Ya, intinya diajarkanlah manusia yang setelahnya untuk mengambil sebab-sebab yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Maryam menggoyangkan itu pohon kurma, wa huzzi ilaiki ya bijis'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Maka berjatuhanlah rutub janiyya, rutub ya yang sudah matang, itu rutub yang sudah matang berjatuhan. Sebagian ulama berdalil dengan ayat ini untuk membantah apa lahirnya Nabi Isa di musim dingin. Kenapa? Karena rutub itu tidaklah dia berjatuhan kecuali di musim panas. Sahih, mencari informasi rutub itu dia bisa matang, bisa berjatuhan itu kalau di musim panas, nggak mungkin di musim dingin. Sedangkan mereka orang Nasrani, maaf ya, apa ya dikit lah ya, jangan di-share. Sedangkan mereka orang Nasrani beranggapan bahwasanya Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember di musim salju. Sahih? Ini bantahan yang telak bahwasanya tidak demikianlah ya. Maryam melahirkan anak bukan di musim dingin, apalagi musim salju. Nanti turunlah Santa Claus, ya pakai baju yang tebal-tebal itu kan, dan nanti kan musim dingin, ya berjenggot lagi, jenggotnya panjangan dia daripada antum kayaknya. Nah, ini bantahan yang pertama. Bahkan disebutkan sebagian yang anak baca di sebagian Injil Lukas disebutkan juga bahwasanya Isa itu lahir, atau bahasa mereka Yesus. Maksudnya ya, Yesus itu lahir tatkala mereka di malam hari para pengembala itu melepaskan gembalaannya di malam hari. Jadi ketika Yesus itu lahir menurut mereka versi Injil itu ketika para pengembala itu melepaskan gembalaannya di malam hari. Kata para ulama ini pun bantahan bahwasanya para pengembala itu nggak mungkin melepaskan gembalaan di malam hari kecuali musim panas. Ini Injil Lukas. Subhanallah ya, ini luar biasa. Berarti 25 Desember kelahiran siapa? Nggak tahu kelahiran siapa sebenarnya. Kelahiran Santa Claus atau yang lainnya, wallahu a'lam. Ya, jadi mereka sebenarnya merayakan lahirnya siapa kita nggak tahu. Yang jelas tadi ini dalil menunjukkan bahwasanya 25 Desember itu adalah musim dingin, bukan musim panas. Dan juga sebagian Injil menyebutkan bahwasanya ya Nabi Isa atau Yesus menurut versi mereka itu lahir di musim panas, bukan musim dingin. Sedangkan 25 Desember itu musim dingin, bahkan sebagian tempat musim salju. Kita tadi baru hujan besar, ya, dingin. Subhanallah, ini luar biasa. Ini kita bukan bantah memang ya, harus membantah. Ya. Maka ketika rutub itu turun, Allah Subhanahu wa taala merintahkan faquli washrabi wa qarri 'aina, makan dan minumlah engkau Maryam, faqarri 'aina, bersenang hatilah engkau.
Maka Maryam pun ya memakan dari rutab-rutab yang berjatuhan tadi dan juga minum dari air sariyah, dari mata air yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk dia. Ini luar biasa ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, singkat cerita lahirlah Isa bin Maryam dengan kondisi yang tadi ya, dengan kondisi ya, dia sendirian di dekat pohon korma. Setelah makan dan minum tadi, maka lahirlah, singkat cerita lahirlah Isa bin Maryam dari perutnya ibundanya yaitu Maryam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau tatkala Maryam melahirkan atau anaknya sudah lahir, sudah keluar ya, kemudian disusuin, diproses dan seterusnya, tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, yang jelas diproses dan seterusnya. Maka Maryam memberanikan diri mendatangi kaumnya. Ya, Maryam memberanikan diri mendatangi kaumnya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sama di surat apa tadi? Maryam. Fa'atat bihi qaumaha tahmil. Maka datanglah Maryam kepada kaumnya tahmilu, dalam keadaan dia menggendong bayinya, membawa bayinya. Untuk bayangin, dia tahu yang manusia, tahu yang Bani Israel itu tahunya Maryam beribadah di Masjidil Aqsa. Tahunya begitu, wanita soleha lagi ibadah. Tahu-tahu ke kaumnya pulang bawa anak, bayi. Tuh bayangin tuh, bagaimana psikologi Maryam ketika itu? Ya, berat ujiannya, tapi mau nggak mau harus dibawa. Ya, mau nggak mau harus dibawa. Maka netizen, orang-orang ya Bani Israel ketika melihat Maryam bawa bayi, komentar biasa, komentar jahat netizen. Ya, netizen itu maha benar, ya maha benar. Bukan kata sebagian Gus katanya maha tolol, padahal maha benar, selalu benar. Ya. Maka orang berkata, ya Maryam, laqad jiti syai'an fariya. Maryam ente datang itu dengan sesuatu yang fariya, yang buruk. Tahu bawa anak, parah banget itu. Kalau bahasa kita apa? Ya, kok bisa-bisanya pulang ibadah bawa anak? Ini ibadah apaan? Ya, pulang ibadah bawa anak. Kemudian mereka berkata kepada Maryam, ya ukhta Harun, wahai saudara Harun. Ini maksudnya bukan Maryam ini bukan saudara Nabi Harun, bukan. Ini Harun yang dimaksud bukan Nabi Harun zaman Musa. Ini beda jauh ya. Kalau Musa dan Harun itu duluan, ya, kemudian Maryam. Ini jauh masanya. Jadi yang dimaksud di sini Harun ini nama saudaranya Maryam, yang namanya juga Harun. Yang namanya sama, namanya sama-sama Harun. Tapi bukan Nabi Harun. Ingat ya, ini bukan Nabi Harun. Tapi kalau Maryam masih ada keturunan Nabi Harun, iya, keturunan kakeknya diantaranya Nabi Harun. Tapi kalau saudaranya Harun bukan, ya, saudaranya Harun bukan. Ini nama pas sama, ya. Namanya sama-sama Harun. Ya ukhta Harun, wahai ukhta Harun, oh saudarinya Harun, makana abuki wa sau'in, wa makana ummuki bagiya. Apa kata orang-orang tadi, kata netizen tadi, wahai ukhta Harun, wahai Maryam ukhta Harun, ya, sesungguhnya bapak ente, siapa bapaknya tadi? Ya, nenek moyangnya siapa tadi? Imran. Ya, maka abuki wa sau'in, bukanlah termasuk orang-orang yang su, bukan orang yang jahat. Bapak kamu itu orang yang baik, bahkan penghulunya para wahid, pemimpinnya para ulama ketika itu. Wa makanat ummuki bagiya, dan ibu maupun bukan bagi, bukan seorang pezina. Bagaimana engkau wahai Maryam tahu-tahu pulang bawa anak? Lihat, Bani Israel berdalil dengan orang tuanya Maryam. Ya, Bani Israel berdalil dengan orang tuanya Maryam bahwasanya orang tuanya terlihat bapak ente orang-orang tahu bawa anak. Ya, lihat Bani Israel berdalil dengan orang tuanya, pepatah orang kita ya. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, ya, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Jadi bagaimana kelakuan anak itu, bagaimana orang tuanya? Ini rata-rata umumnya, walaupun nggak semua ya. Secara umum
anak itu tergantung orang tuanya. Maka Nabi SAW min mauludin juga doa fitrah. Ya, tidaklah bayi itu lahir kecuali dalam keadaan fitrah. Ya, fa'abawahu, kecuali nanti orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasara atau menjadikan Majusi, itu orang tuanya. Jadi orang tua ini memiliki peran yang besar dalam pendidikan anak, dalam kelakuan anak-anaknya. Ya, makanya sering kita mengatakan kalau orang anaknya lagi pintar, lagi masya Allah, ya anak siapa sih? Wah, siapa ya anak dia, anak siapa? Ya, tapi kalau bodoh, ya ini nggak mau ya. Kalau jelek, ini nggak mau. Ya karena gua nggak jauh dari pohonnya. Kalau Bapak Taruh mengatakan man syabahu abahu fama zalam. Ya, barang siapa yang menyerupai bapaknya maka dia tidak berbuat zalim. Iya, pasti anak mirip bapaknya. Nggak mungkin mirip anak tetangga, nggak mungkin. Mirip bapaknya. Ya, ini pepatah Arab. Tapi kalau di kita juga nggak jauh dari pohonnya. Jadi artinya apa? Kelakuan anak itu bisa dilihat. Ya, dari bagaimana kelakuan bapaknya, ibunya. Kalau bapaknya sering modul, ya, nggak jauh anaknya juga begitu. Walaupun nggak semua, ya, nggak semua. Rata-rata begitu. Ya, rata-rata begitu. Makanya antum kita semua ini jadi orang tua harus mencontohkan yang baik untuk kedua anak semua anak kita, seluruh anak kita ya. Orang tuanya harus mencontohkan dengan contoh-contoh yang baik. Ya. Lihat mereka berdalil dengan apa? Dengan kelakuan kedua orang tuanya Maryam. Kemudian yang berikutnya, udah ngantuk kayaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, Maryam diperintahkan oleh Allah sebelumnya ini tadi kepotong. Maryam ketika mau membawa anaknya tadi ke kaumnya diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Ya, untuk berpuasa. Jangan puasa apa? Bukan puasa kayak gitu, puasa berbicara. Jangan ngomong apapun. Ya. Fa imma tarayna min al-bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani shawman. Dia berpuasa. Jangan ngomong sama siapapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Maryam untuk berpuasa, tidak berbicara sama sekali kepada siapapun. Ya, dibawa anaknya ke kaumnya, jangan ngomong sama siapapun, nggak boleh berbicara. Karena nggak mungkin juga kalau Maryam berbicara menjelaskan, kaumnya nggak bakal percaya. Mana mungkin ada seorang yang bisa hamil tanpa bapak, nggak mungkin. Kadang ini juga perlu bagi kita. Kadang kita nggak usah menjelaskan ke manusia, ke orang-orang, kita ini siapa, nggak mungkin, nggak perlu. Ya, kalau kita ini orang baik, nggak perlu. Terkadang demikian. Ada suatu kasus, suatu kondisi di mana kita nggak perlu berbicara kepada manusia. Karena sebagian mereka seakan-akan orang nggak terima, ada. Maka suatu kondisi di mana kita harus diam, ya diam. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Maryam. Ya, Maryam diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, jangan ngomong, udah diam. Kalau ada yang tanya, jangan dijawab, udah diam aja. Ya, karena Nabi belum tentu bisa menjelaskan, begitu ya. Dia belum tentu bisa menjelaskan. Maka tatkala tadi diinterogasi dengan interogasi yang super oleh kaumnya, oleh netizen, maka Maryam menjawab bagaimana, intinya pertanyaan tadi, bagaimana mungkin dia bisa hamil tanpa seorang bapak. Maka Maryam menjawab, dan itu dimaktub dalam surat Maryam, ya, ayat yang setelahnya, fa asyarat ilaihi. Ya, maka Maryam pun berisyarat ilaihi kepada anaknya. Kan dia nggak boleh ngomong sama Allah. Maka Maryam ini berisyarat kepada anaknya. Fa asyarat ilaihi. Nih, tanya nih sama anak gue, kalau bahasa kita begitu. Ini tanya nih, lagi digendong, fa asyarat ilaihi. Ya, dia berisyarat kepada anaknya tadi. Maka netizen tadi, kaum Bani Israel, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kita berbicara sama bayi yang lagi di ayun? Subhanallah ya. Jadi Maryam nggak boleh ngomong, dia hanya berisyarat kepada tanya sama dia. Kok bisa begitu? Ya. Kemudian kaumnya mengatakan, bagaimana kita bisa ngomong sama bayi yang masih digendong, masih di ayunan? Ini nggak mungkin, hal yang tidak mungkin. Maka ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yakni
menukil, yakni mengilhamkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang masih kecil, yang masih dalam ayunan, kemudian Nabi Isa pun berbicara. Dan ini diabadikan ya ucapan Nabi Isa ini dalam Al-Quran. Apa kata Nabi Isa ketika fa'asyar lain, ibunya suruh tunjuk, suruh biar nanti siapa? Isa yang akan jawab. Maka beliau mengatakan inni abdullah. Lihat. Ya, bayi ngomong. Ya, bayinya Maryam atau Nabi Isa ketika masih di ayunan, masih disusuin itu berbicara. Mungkin kalau itu ada di zaman sekarang, ramai itu, ya. Bisa jadi sumber mata pencarian, ya. Anak ajaib, ya, masya Allah, bikinlah pelang-pelang, taruh di mall, taruh di ini, ya. Kalau mau lihat bayar sekian, kayak mendadak gitu, ya. Insya Allah. Jangan dahulu ada batu apa? Ponari, ya, batu ponari dulu, masya Allah ramai, ya. Padahal hanya batu biasa, kurofak, tapi ramai. Kalau zaman sekarang ada yang seperti ini, bayi masih di dalam ayunan, masih digendong-gendong berbicara, subhanallah. Ya, mungkin sebagian kita bisa menyembah itu bayi, ya, bisa menyembah itu bayi. Maka Isa pun berbicara atas izin Allah Subhanahu wa taala, inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Lihat, Isa mengikrarkan dirinya bahwasanya dia adalah hamba Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dia hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Yang kelak aku akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab, yaitu Injil, wa ja'alani nabiyyan, dan aku akan dijadikan oleh Allah kelak sebagai nabi. Nah, ini pendapat yang kuat dari para ulama bahwasanya Nabi Isa itu diangkat nabi bukan ketika bayi. Enggak. Ya, tetap pendapat yang kuat bahwasanya Nabi Isa itu diangkat nabi ketika usia dewasa. Kalau jadi nabi berapa nanti, ya? Ditaruh sini ke masjid, innal hamdalillah, namun dakwah ini bahaya, masih bayi udah dakwah, masya Allah. Ini bisa geger. Ini pendapat yang kuat. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah dimanapun aku berada, karena tadi mengajarkan ilmu. Ya, kata sebagian ulama, kenapa Nabi Isa itu berkah dimanapun dia berada? Karena diantaranya wa ja'alani nabiyyan, dia seorang nabi. Nabi itu berdakwah, memberikan, beramar ma'ruf nahi munkar, berdakwah, mengajar, maka itu berkah. Maka antum, ya, kalau mau berkah hidup kita, belajar dan mengajar, berkah. Ya, walaupun mungkin kita kurang paham, walaupun mungkin kita nggak ada ke situ lari iman kita, tapi kalau kita belajar dan mengajar pasti berkah. Ya, maka jangan tinggalkan majelis ilmu, jangan tinggalkan belajar, itu keberkahan tersendiri. Ya, itu keberkahan tersendiri. Wa awsani bis salati waz zakat, dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkanku untuk salat, untuk zakat dia. Ya, Allah memerintahkan Nabi Isa untuk mendirikan salat, untuk bayar zakat. Nggak mungkin dia Tuhan, ya, masa Tuhan salat, masa Tuhan bayar zakat? Gimana ceritanya? Dia sujud sama siapa? Menyembah siapa? Masa menyembah dirinya sendiri? Ini nggak mungkin. Ini bantahan bahwasanya Nabi Isa itu bukan Tuhan, karena dia diperintahkan untuk ibadah. Ya, yang ibadah hanya diperuntukkan untuk manusia dan jin. Ya, nggak mungkin seorang Tuhan itu sholat dan bayar zakat. Ini nggak mungkin. Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk barran bi walidati, yakni berbuat baik kepada orang tua, kepada ibunya. Ini juga di antara wasiat para nabi untuk berbakti kepada orang tua. Ini ajaran Islam yang sahihah. Khususnya kita ahli sunnah, yang ahli sunnah wal jamaah, ya, harus sangat-sangat berbakti kepada orang tua. Ya, jangan seperti ajaran-ajaran sesat yang mengkafirkan orang tua mereka. Auzubillah. Ya, ada sebagian kelompok yang mengkafirkan orang tuanya karena tidak bersyahadat di depan imamnya. Ini sesat dan menyesatkan. Ahli sunnah wal jamaah adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat berbakti kepada orang tua. Maka jangan sampai kita banyak ngaji, banyak duduk majelis ilmu, tapi sama orang tua durhaka. Alhamdulillah. Jangan sampai. Ya, kita ini kaum muslimin ahli sunnah orang yang paling berbakti kepada orang tua, dan ini nasihat dan ini wasiat para nabi dan rasul. Wa barran biwalidayhi,
Subhanahu. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikanku jabbar, orang sombong dan syaqi, orang-orang celaka. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma yub'atsu hayya. Lihat. Perkataan siapa yang tadi? Perkataan Nabi Isa. Anak dulu ya. Ini kata masih anak. Tenggorokan agak sakit soalnya. Lihat, ini masih perkataan Nabi Isa yang masih bocah tadi, masih bayi, ya. Dia berkata, ini masih perkataan beliau. Yang terakhir dia mengatakan wassalamu alayya yawma wulidtu. Keselamatan atasku di hari aku dilahirkan. Oh, ini dijadikan dalil oleh sebagian orang-orang liberal dan sebagian kaum muslimin yang terkena syubhatnya orang-orang liberal untuk menyatakan bolehnya mengucapkan selamat Natal. Oke? Halo? Ya? Ini dalilnya katanya. Nah, lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mengucapkan selamat atas lahirnya Nabi Isa. Wassalamu alayya yawma wulidtu. Mantap enggak? Mantap kan dalilnya? Ujas itu. Ya, wassalamu alayya yawma wulidtu, maka boleh kita mengucapkan selamat Natal. Sebagai lagi, anak baru lihat video terbaru Ustadz yang baru kondang, tahu kondangan, yang mengatakan nggak apa-apa kita mengucapkan selamat Natal, itu kan cuma basa-basi. Subhanallah, azza buhtanun azim. Dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nggak ada dalam akidah itu basa-basi, nggak ada. Kata dia nggak apa-apa mengucapkan Natal kan basa-basi doang. Kita nggak meyakini Isa itu anak Allah. Kita nggak meyakini Isa itu Tuhan. Nggak apa-apa buat basa-basi doang kepada kaum Nasrani agar hubungan kita itu damai, tentram, masya Allah. Kita nggak mengucapkan Natal pun damai, tentram kok. Sahih? Dan nggak ada basa-basi dalam akidah, dalam urusan akidah kita harus jangan ada toleransi dalam artian kita harus ya paten, harus kuat, kokoh, nggak usah basa-basi dalam urusan akidah. Ya, alhamdulillah ini bahkan sebagian kampus-kampus ya di Indonesia karena terjangkit dengan paham-paham liberal tadi, ya menjangkiti otak-otak hati-hati kaum muslimin yang salah tempat belajarnya, ya sehingga ya menghalalkan segala cara untuk membolehkan mengucapkan selamat Natal. Bahkan diucapkan pula, dinukil pula oleh ahli tafsir yang dikenal oleh ahli tafsir di Indonesia ini, ya, karena nggak mau sebut namanya, nanti bahaya tuh live soalnya, ya. Di dalam kitab tafsirnya sebagiannya itu mengatakan boleh. Dalilnya ini, wassalamu ala yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Lihat, ya ini muskilahnya luar biasa. Dia menafsirkan atau menerjemahkan wassalam itu selamat. Itu bahasa kita, bahasa Indonesia. Ada orang lahir selamat, ya kan assalamu alayya yawma wulidtu. Selamat. Ya, kamu lahir selamat. Itu bahasa kita, iya selamat artinya begitu, selamat. Jadi selamat Natal boleh. Kenapa? Karena Allah sebutkan. Subhanallah. Ya. Padahal anak tanya sekarang, siapa yang mengucapkan ini? Nabi Isa ketika masih di buaya. Apakah mungkin Nabi Isa mengucapkan selamat di hari kelahirannya sendiri? Selamat ya, saya lahir. Mungkin nggak? Kalau ini dalil bolehnya mengucapkan selamat Natal? Nggak mungkin, itu yang pertama. Yang kedua, di antara bantahannya, nggak boleh kita mengucap selamat Natal. Makna dari salam ini, keselamatan yaumul maulid itu tadi sudah kita bahas. Bahwasanya Nabi Isa dan ibunya Maryam itu selamat dari godaan setan ketika lahir. Yaumul maulid itu. Paham? Tadi kita udah bahas hadisnya. Jadi dia selamat, dia nggak nangis. Di antara bayi yang nggak nangis ketika lahir ada dua. Nabi Isa dan juga ibunya Maryam, karena doa siapa tadi? Neneknya, yaitu istrinya Imran yang berdoa inni u'aiduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Paham sini?
Jadi selamat artinya di sini selamat dari godaan syaitan ketika dia lahir. Paham? Paham gak nih? Nah, harusnya ada kuis nih yang bisa nebak bisa dapat hadiah. Ya. Jadi jangan ada lagi yang mengucapkan selamat Natal. Ya. Apakah antum ridho? Antum mengucapkan selamat Natal kepada mereka? Antum berarti mengucapkan selamat atas lahirnya anak Tuhan. Selamat atas lahirnya Tuhan itu sendiri. Nauzubillah. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salas. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kafir orang-orang yang mengaku Allah di antara yang tiga tadi, salisu salas. Gak boleh, ya. Kita toleransi sama mereka silakan. Dalam urusan muamalah duniawi silakan. Tapi dalam urusan akidah jangan sampai. Jangan dalam urusan akidah nggak ada basa-basi, no way. Ya, silakan itu mereka silakan. Dan apa faedahnya buat kita mengucapkan selamat? Apa faedahnya? Siapa kita? Memang kita orang penting. Kita tokoh masyarakat gitu yang harus mengucapkan nakal enggak? Kita mah jelata, ya kan? Nggak usah sok-sok sampai menggadaikan akidah. Ya, jangan sampai. Tapi Ustaz ada fatwa ulama, iya fatwa ulama dibangun di atas dalil. Mana dalilnya? Yang membolehkan ucapan nakal? Adakah dari para sahabat tabi'in yang membolehkan ucapan-ucapan kepada di hari raya orang-orang di luar Islam, orang kafir? Ada nggak? Ya. Dahulu Nabi dan para sahabat pun hidup di zaman banyak orang-orang kafir. Apakah ketika hari raya kan Nabi datang mengucapnya selamat? Selamat ya. Nggak ada kayak begitu. Ya, maka kita jangan ikut-ikutan. Jangan menggadaikan akidah. Tapi kan itu kan cuma ucapan, omongan doang. Ibu sama bapak bisa halal dengan apa? Ucapan, ya nggak? Ibu sama bapak jadi suami istri dengan apa? Ucapan. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mahar sekian. Halal, selesai. Ucapan, sepele. Dalam Islam ucapan itu sangat berpengaruh. Ya. Seorang bisa masuk Islam dengan apa? Ucapan asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Jadi jangan main-main masalah ucapan. Ya. Sekarang gantian mau nggak mereka orang Nasrani? Ente sekarang ke masjid ucapkan syahadat, kan cuma ucapan. Nggak mau mereka. Jangan sampai kita cuma mengucap iya. Banyak ucapan-ucapan yang keluar dari lisan-lisan manusia yang menghantarkan mereka ke jahanam. Nauzubillah. Ya, maka hati-hati, jangan terlalu apa ya. Kita bergaul dengan mereka, silakan bergaul dalam urusan-urusan duniawi, urusan dagang, urusan-urusan yang lain silakan. Tapi dalam prinsip akidah, prinsip ibadah dan seterusnya kita harus ya, nggak ada basa-basi, nggak ada toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Capek ya. Sudah sekali. Cukup dengan tanya jawab aja. Sebenarnya kisahnya masih panjang. Saya menulis dari tadi malam ada 10 halaman. Baru kita baca ini 7. Ya, 7 atau 8. Sudah capek ya? Tapi begitu. Ya intinya kisah singkatnya. Ya singkat ya, kita singkat. Kemudian Nabi Isa pun tadi ya, ketika sudah berbicara dan berbicara Nabi Isa hanya ketika itu saja. Di luar itu dia nggak berbicara, itu normal seperti bayi-bayi biasa. Ya. Jadi mukjizat berbicara Nabi Musa itu hanya ada di dalam Al-Quran, nggak ada di Injil. Anak ulang. Mukjizat berbicara dengan Nabi Isa ketika masih bayi itu hanya ada di Al-Quran, nggak ada di Injil. Dari mana kita tahu? Sebagian ulama menyebutkan di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya beliau menyebutkan demikian. Nah, ini membuktikan bahwasanya Al-Quran lebih memuliakan Nabi Isa daripada Injil. Al-Quran. Ya, biasa Al-Quran. Dan mukjizat Nabi Isa yang lain sangat banyak ya. Di antaranya sebutkan ulama di antara mukjizat Nabi Isa yang berikutnya wa rasulullah ila Israil annahu
akhluqu lakum min at-tini kahay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Subhanallah. Antum bayangin. Di antara mukjizat yang pertama, ini Nabi Isa membuat sesuatu dari tin, dari tanah, dibentuk seperti tayr, fayakunu tayran biiznillah. Kemudian jadilah ditiup, fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Kemudian ditiup, kemudian jadi burung beneran. Ya, sebutkan dalam surat Al-Imran, ya. Surat Al-Imran ayat 49 kalau nggak salah. Yang kemudian mukjizatnya Nabi Isa. Ya, dia bikin dari tanah itu ya bentuk seperti burung, kemudian ditiup, kemudian jadi seperti burung. Fayaqulu tayran biiznillah, ya, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara mukjizat yang lainnya wa ubihal abwasa akmaha wal abwasa. Kemudian Nabi Isa bisa menyembuhkan akmah, yakni orang buta dari kecil dia buta disembuhkan oleh Nabi Isa. Wa abros, dan juga penyakit abros, ya penyakit kulit. Kalau kita sekarang mungkin penyakit yang putih-putih itu apa? Albino, bukan albina. Kalau albina tempat saya ngajar, ya. Ini promosi. Kalau albina tempat saya ngajar. Ada penyakit namanya albino. Ya, penyakit antum cari aja di Google, penyakit albino yang putih-putih. Itu disembuhkan oleh Nabi Isa. Bahkan disebutkan oleh Allah wa'uhyil mauta biiznillah, dan juga Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati. Antum bayangin ya, kalau kita hidup di zaman Isa, kita mungkin bisa nyembah Isa juga. Lihat mukjizatnya, wa'uhyil mauta biiznillah, bisa menghidupkan yang mati. Kita kalau iman nggak kuat mungkin bisa nyembah Isa juga mungkin. Nauzubillah ya. Allah pilih kita hidup di zaman yang kayak begini, masya Allah, alhamdulillah. Dan dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila ta'kuluna fi buyutikum. Dan Nabi Isa bisa tahu apa yang dimakan oleh seseorang, apa yang disimpan di dalam rumahnya, tahu. Inna fi dzalika laayatan mu'minin. Itulah ayat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi mukjizatnya Nabi Isa itu luar biasa. Yang mukjizatnya besar. Ya mungkin kita kalau hidup di zaman Nabi Isa juga mungkin bisa terfitnah dengan fitnah yang besar, karena mukjizatnya sangat hebat, sangat dahsyat. Di zaman kita aja ada wali-wali yang seperti itu diagungkan luar biasa. Ada wali yang bisa terbang, ya Habib Fulan, katanya ketika tidur nengok, kalau berbaring ke kanan dia melihat surga, balik ke kiri dia neraka, akhirnya nggak tidur selama 30 tahun. Masya Allah, luar biasa. Ya, nah, itu dikisahkan oleh mereka ya. Bahkan nggak mau live dan seterusnya. Ya, nggak belajar Islam yang benar dari sumber yang benar. Ya, karena singkat cerita Maria ya di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah kaum Bani Israel, dan ketika itu zamannya yang berkuasa adalah bangsa Romawi. Jadi situ ada bangsa Romawi, ada Yahudi, ada Nabi Isa. Ya. Kemudian Yahudi berhasad kepada Isa, kemudian memprovokasi orang-orang Romawi untuk menang. Provokasilah bangsa Raja Romawi, kemudian menugaskan ya prajurit-prajuritnya untuk menangkap Isa bin Maryam, orang-orang Yahudi yang hasad, yang nggak beriman kepada Isa. Singkat cerita, diangkatlah versi Islam, Nabi Isa ketika mau disalib diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barrafa'ahu Allahu ilaihi. Ya, maka diangkatlah Isa oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Ada versi mereka orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara, ya mereka disalib, Nabi Isa disalib. Kalau versi Yahudi jelas yang disalib itu Nabi Isa. Versinya Yahudi. Ya, versinya orang-orang Yahudi. Kalau versinya orang Nasrani, ya benar Nabi Isa memang yang disalib. Cuma apa? Dalam rangka memberantas atau menghabiskan dosa-dosa manusia. Dalam rangka apa? Melenyapkan dosa-dosa Bani Adam. Ya, ini versinya orang-orang Kristen. Ada versi Islam bahwasanya Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang itu ada orang yang rupanya disamakan dalam bentuk Nabi Isa. Dan nanti
Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan turun nanti di menjelang hari kiamat dan akan membunuh Dajjal Al-Masih. Akan berperang melawan Dajjal Al-Masih dan akan hidup lagi nanti di dunia selama 7 tahun menjelang hari kiamat. Ya, kemudian nanti Nabi Isa pun menjadi umat Nabi Muhammad dalam artian sholat bersama dengan imamnya kaum muslimin di zaman itu. Kemudian nanti setelah itu Nabi Isa pun wafat di bumi, kemudian dimakamkan, dikuburkan. Ya, jadi demikianlah cerita singkat ini, saya singkat-singkat. Ya, kisah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, semoga ada faedahnya. Yang mungkin ada pertanyaan atau sudah paham semua? Betul. Silakan. Ada mic-nya nggak? Nggak ada. Betul. Waalaikumsalam. Ada satu keluarga yang mereka mengundang kita yang muslim dengan yang mereka silakan untuk terus di sini saya mendapatkan bahwa satu keluarga tadi sudah menyiapkan kado untuk anak-anak yang muslim. Yang pertanyaan saya gimana? Apakah kita orang sudah untuk menghadiri dengan undangan mereka? Pertanyaan saya seperti itu. Saya akhiri. Waalaikumsalam. Masya Allah ya. Memang dalam bermasyarakat itu Masya Allah ya, kita dihadapi dengan berbagai macam hal-hal yang demikian. Akan tapi secara prinsip ketika kita ikut ya acara-acara mereka, ya, sama saja kita membantu, minimal kita membantu kegiatan mereka atau menghadiri, itu tidak dibenarkan, ya tidak diperbolehkan. Sama saja kita membantu mereka dalam rangka perayaan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong-menolonglah kalian dalam dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam urusan ya kerusakan dan dosa. Kita menghadiri acara tersebut, kita tahu acara tersebut jelas acara kesyirikan, ya, acara kemungkaran. Walaupun mungkin nanti kita datang nggak mengucapkan selamat, diam-diam aja, salaman. Tapi sudah apa? Muncul dari diri kita seakan-akan sudah menjadi bagian dari setujunya kita akan acara tersebut. Kalau bisa kita hindari, karena ini urusan prinsip, ya. Dan kalau bisa kita ngomong baik-baik kepada orang tersebut, mohon maaf, ya, dalam agama kami, dalam keyakinan kami yang kami tahu, bahwasanya kita nggak boleh orang Islam ikut-ikut acara, ya, kalian dan seterusnya. Paham mereka, kalau dialog paham mereka, karena nggak boleh kita memaksa, ya. Sebagaimana kita pun tidak memaksa mereka untuk mengucapkan selamat kepada kita ketika kita Idul Fitri, kita pun sama, mereka pun tidak memaksa, ya. Adapun rasa basa-basi nggak enak itu dihilangkan dahulu, ya. Kalau bisa, ya mungkin pura-pura safar kemana lah pas hari, oh ada acara, nggak masalah mungkin. Emang ada acaranya apa, tidur, ya, nonton apa, ya, ada acara, bikinlah alasan-alasan atau tauriah yang memang dibolehkan, ya. Jangan sampai kita menggadaikan iman kita yang sudah sedikit, kita gadaikan lagi, nauzubillah, ya. Jangan sampai, bisa kita ngomongin baik-baik, bisa, dan mereka paham kalau kita ngomong dengan benar, kita paham. Lakum dinukum ulama, agama kami selesai. Ya, jangan campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kalau bisa coba kita ngomong baik-baik, maaf saya nggak bisa datang karena keyakinan saya demikian untuk acara ini, khusus acara ini. Tapi kalau Anda ngadain nikah kedua, oke saya datang, misalnya gitu ya. Atau nikah ketiga, keempat silahkan, ya.
saya akan datang. Tapi kalau untuk ini jangan, saya prinsip agama saya demikian. Silakan dijelaskan ya, ngobrol, bicara, dialog dengan baik ya. Tentunya juga kita menjaga adab-adab yang Islami. Wallahu a'lam bishawab ya, wallahu a'lam bishawab. Karena nggak ada lagi basa-basi dalam urusan ini, prinsip ya. Baik. Betul. Ada lagi yang mau bertanya? Jangan susah-susah ya. Baik, terus. Waalaikumsalam. Kenapa? Kenapa Isa disebut Al-Masih? Al-Masih ada dua makna kalau tidak salah. Ada Al-Masih yang maknanya baik, ada Al-Masih yang maknanya buruk. Ya. Nah, Nabi Isa disebut Al-Masih karena memang dia ya berada dalam kebaikan. Dajjal disebut Al-Masih karena memang buruk. Jadi Al-Masih itu punya dua makna. Yang keduanya saling bertolak belakang, paham ya? Nah, jadi Al-Masih yang Isa itu ya Al-Masih yang kebaikan. Ada pun Al-Masihnya Dajjal, Al-Masih yang jahat, busuk ya, Al-Masih yang jelek. Dan diantara makna, kenapa Nabi Isa juga disebutkan Al-Masih, diantaranya maknanya karena Nabi Isa itu mengusap, mengobati orang yang buta itu dengan mengusapnya. Masah artinya mengusap. Dengan sekali usap sembuh tuh orang yang buta. Ya, dengan sekali usap sembuh. Maka juga disebut dengan Al-Masih. Sekali usap langsung sembuh. Sebagaimana juga nanti Dajjal mungkin ya, di akhir zaman dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah, dengan kehebatan-kehebatannya juga nanti bakal demikian. Dengan sekali usap bisa sembuh. Dengan fitnah-fitnah yang luar biasa. Itu diantara makna Masih, Al-Masih ya. Jadi Masih itu bisa dua makna, dan dua makna ini saling bertolak belakang. Ya, satu kebaikan, satu keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Belum. Waalaikumsalam. Buka bersama. Kajiannya kurang full kajian publik, tapi akhirnya itu berarti diganti dengan mengundang dosen atau narasumber yang misalnya nggak ada apa, misalnya nggak bukan dari fakta filsafat, dari cuma itu masalah itu Partai Islam. iya. Tapi itu masalahnya kan kita nggak ada bebas untuk bertanya atau apa-apa itu. Antum bertanya maksudnya antum hadir atau enggak atau? Baik. Kalau kondisinya demikian, ya kalau misalnya hal tersebut hanya sekedar silaturahim, hanya sekedar ini, dan tidak diwajibkan oleh kantor ya, tidak diwajibkan, hanya sifatnya kita yang ada sendiri, silakan mau hadir mau enggak gitu ya, bukan kewajiban dari kantor. Bisa kita tidak hadir dalam ketika dia yang ceramah. Antum datang pas mau buka puasanya, kan bisa. Alasan apa kek? Antum datang ketika buka puasanya. Itu yang pertama. Bisa antum demikian, antum itu. Karena kenapa? Khawatir nanti apa yang disampaikan syubhat buat kita. Yang disampaikan kesesatan, syubhat, sehingga nanti jadi ilmu dan nauzubillah ya. Itu yang bahaya. Kata Nabi SAW, inna min asyratis sa'ah al-yultamasa ilmu 'indal asagir. Di antara tanda kiamat adalah diambilnya ilmu dari asagir. Asagir ditafsirkan oleh sebagian ulama adalah ahli bid'ah. Di antara tanda kiamat nanti banyak orang berbondong-bondong mengambil ilmu kepada ahli bid'ah. Ahli filsafat. Wow. Ngaji aja nggak bisa itu dia. Sebagian ahli filsafat ya.
yang gelarnya sampai doktor, sebagian ngaji itu nggak bisa. Tapi otaknya untuk mengotak-atik ayat itu jago. Benar itu. Sebagian kampus ya, luar biasa. Ini fitnah yang besar. Karena dia jago ngomong, jago retorika. Tapi tentang ayat-ayat, tentang Al-Quran, nol sebenarnya. Hanya retorika dia bagaimana dengan Al-Quran. Nah kalau bisa, kalau yang diundang adalah ustadz yang modelnya begini, ya tentu kita kalau bisa menghindari silahkan dihindari. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kita berbicara usaha kita ya dengan ngomong ke DKM atau ngomong ke panitia untuk mengundang ustaz jangan yang seperti ini, bicara ya bagaimana baiknya dan seterusnya. Gak bisa juga, sudah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kita. Ya, kalau kita mampunya mungkin datangnya biar silaturahmi tetap terjalin, nggak putus, tapi nggak pinjam dulu 100 ya. Ya, kita datang aja pas di akhir, pas pengen bulan puasa misalnya, nggak masalah. Kalau memang bukan kewajiban dari siapa? Dari kantor, ya. Tapi kalau sifatnya wajib, ya, dan di situ ada mudarat yang besar kalau kita nggak datang, ya silakan datang. Dalam artian ya, terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah alam bisawab. Ini mungkin itu yang bisa kita tanggapi ya. Allah alam bisawab. Karena memang kita ini bermasyarakat dengan serba-serbi pemikiran ya, serba-serbi seorang dalam beragama. Nah, ada lagi yang lain? Satu lagi mungkin? Atau sudah pada lapar? Jam 9 lewat? Sudah ya? Insyaallah ya. Ada lagi? Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa ketika tadi menjawab kaum Bani Israel, kira-kira nama manusia tersebut Allah SWT. Ketika ngomong, tadi disebutkan dalam ayatnya, ketika diinterogasi oleh netizen ya, Maryam kan tadi, jadi interogasi oleh netizen, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada Maryam untuk berisyarat, fa asyarat ilaih, ya. Maka si netizen tadi menjawab, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, ya. Bagaimana kami bisa berbicara dengan anak kecil, anak-anak bayi yang masih mahdi? Masih mahdi itu masih di ayunan. Berarti masih berapa tuh umurnya? Masih berapa bulan lah ya? Masih fil mahdi sabi. Anak saya nggak menemukan riwayat berapa tahunnya, berapa bulannya umur Nabi Isa ketika ngomong. Yang jelas dijelaskan dalam Al-Quran di surat Maryam ayat 29. Ya, Allah mengatakan man kana fil mahdi sabiya. Di surat Maryam ayat 29. Tepatnya bulan keberapa Allah tidak ada keterangan. Nggak boleh kita ngarang ya. Nggak boleh kita ngarang orang kaya, ini nggak bisa. Intinya fil mahdi dalam ayunan masih 3 bulan, berarti kan masih bayi banget. Mungkin masih merah juga bisa. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Udah ya? Udah, kapan-kapan lagi ya. Saya ini lagi safar ke Jogja ini. Mertua saya di Bantul ya. Saya sekarang tinggal di Bekasi. Dulu saya di Baitul Musinin. Lama dari tahun 2017-an di Baitul Musinin sampai tahun 2023. Kangen juga pengen ke Jogja ya. Karena mudiknya ke Jogja. Tapi jazakallahu khairan ala husni ihtimamikum, atas perhatiannya, jazakallahu khairan. Dan juga kita mohon kepada Allah ya, ampunan apabila di majelis ini ada kesalahan yang Anda sampaikan ya, Anda mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita kembali di surganya kelak sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.